Anda berada di opini dan edukasi Greg CCTV. Salam jumpa, salam sehat bagi kita semua. Kembali bersama Greg CCTV. Kali ini kami bersama sahabat saya Fitra yang khusus kami datangkan dari Medan dalam diskusi kita kali ini dalam industri kreatif. Apa kabar bro? Siap, makasih saudaraku. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya bro? Sehat semua, masih sehat semuanya kita. Kapan sampai dari Medan? Tadi pagi bro. Dari pagi ya. Alhamdulillah dapat langkah kemari. Ini bahagia sekali nih bisa diundang ke CCTV. Oke. Bahagia sekali. Karena Siantar nih rumah kedua kita. Awak pun tersanjung juga ini bro, ya kan? Datang ke Siantar jauh-jauh. Sekjen Sekretaris Eksekutif namanya ya? Iya. Bukan sekjen ya? Bukan. Kalau bisa kita di organisasi kan sekjen. Iya, jadi Sekretaris Eksekutif Forum Backstager Indonesia Sumatera Utara. Oke, Sumatera Utara ya. Oke bro, tadi kita mau bicara soal industri kreatif. Lalu ada di dalamnya lingkup itu, industri kreatif itu dibawahin oleh namanya asosiasi, Ya. gitu ya. Asosiasi Bukan. ini bukan. Jadi Forum Backstager Indonesia itu adalah sebuah asosiasi perusahaan event organizer. Jadi para perusahaan event organizer, penyelenggara acara bergabung di sebuah asosiasi namanya Forum Backstager Indonesia. Ya. Alhamdulillahnya Forum Backstager ini adalah salah satu asosiasi EO yang sudah menasional, secara tingkat nasional. Ya. Kita di tingkat pusat ada di 26 provinsi. Oh ya. Dengan ketua umumnya hari ini, periode ini adalah Sofyan Nasution. Ya. Beliau founder dari Procom Event Organizer. Ya. Salah satu EO terbesar di Sumatera Utara beberapa waktu yang lalu. Sudah tingkat nasional ya. Sekarang beliau menjadi ketua umum Forum Backstager Indonesia di pusat. Oh ya. Iya. Jadi memang Forum Backstager ini sebagai wadah asosiasi tempat berkumpulnya para perusahaan-perusahaan, para pegiat-pegiat event organizer, penyelenggara acara dalam sebuah asosiasi. Ya dong, berarti tadi benar saya bilang ini kan Ya. perkumpulan pegiat-pegiat IO. Ya. Berarti namanya perkumpulan asosiasi dong. Iya, betul. Boleh dikatakan seperti itulah kan. Ya. Ada beberapa pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang event organizer. Ya. Lalu dibungkus ini dalam satu wadah. Iya, betul. Wadah itu dinamakan asosiasi. Iya. Lalu Namanya Forum Backstager Forum Indonesia. Backstager Indonesia. Iya. Oh, Kalau oke. dari arti kata Backstager kan di belakang panggung. belakang layar ya. Belakang layar. Ya. Tapi sebenarnya itulah kata kuncinya. Ya. Jadi orang-orang event organizer adalah orang-orang yang berada di belakang layar, berada di belakang panggung, menjadi sebuah kreator untuk kesuksesan sebuah acara. Ya, luar biasa ya. Saudaraku, titip salam dari Ketua Forum Backstager Indonesia Sumatera Utara, Abang Yan Rinal, Bang Al, JA Production, dan juga Ketua Majelis Pengawas Daerah Forum Backstager Indonesia, Abang Ican Nasution, yang juga ownernya dari Indopro Event Organizer. Makasih Ya. bro. Sampai salamnya Bang Al sebagai Ketua Sumut, Backstager Sumut, juga Bang Ican, Bang Ican Nasution, Backstager Indonesia, MPD Sumut. Iya, Majelis Oke. Pengawasnya. Iya. Salam sehat Bang. Tonton podcast kami ini soal organisasi kita. Iya, siap. Oke bro. Siap. Kalau soal ini kan kaitannya dengan industri kreatif. Ya. Lalu bagaimana? Coba perkenalkan broku dulu soal tentang forum Backstager tadi lebih jauh seperti yang tadi masih yang dijelaskan bro tadi kan hanya soal Ya. artinya arti luas seperti apa sebenarnya Backstager ini. Sebenarnya kita enak bahasa nih, bro, dan dari industri kreatifnya sebenarnya. Industri kreatif ya. Iya. Ya, oke. Kenapa industri kreatif hari ini sebuah kegiatan yang sangat-sangat potensial hari ini. Ya.
Jabarannya adalah industri kreatif adalah sebuah kegiatan, sebuah aktivitas Ya. yang mengandalkan berangkat dari sebuah keahlian, keterampilan, dan juga bakat yang kemudian dibungkus menjadi sebuah kegiatan yang ekonomis dan Bisnis. berpotensi menjadi sebuah peluang bisnis. Itu intinya. Dikemas dalam suatu kegiatan Iya, yang menghasilkan bisnis. iya. Iya. Itulah keterkaitan antara industri kreatif dengan ekonomi kreatif. Ya. Kita nggak pungkiri Indonesia punya sumber daya manusia yang luar biasa. Ya dong. Keterampilan, Ya. kreativitas, Ya. produktivitas, bakat, talent, Ya. luar biasa. Nah, untuk menjadi sebuah industri kreatif yang potensial, yang modern, tidak hanya bicara tentang bakat, Ya. tidak hanya bicara tentang karya, tidak bicara tentang kreativitas, tapi dibungkus lewat sebuah pengetahuan, Ya. dibungkus lewat sebuah packaging yang cantik, Ya. agar menjadikan sebuah karya tadi itu bernilai ekonomis. Ya. Ada banyak sektor di industri kreatif, bro. Ya. Di Indonesia. Contohnya apa nih? Berangkat dari peraturan Menteri Pariwisata dan Kementerian Perdagangan, Ya. kemarin kita di Indonesia ada kurang lebih 16 subsektor industri kreatif. Oh, banyak ya? Banyak. Di awal ada 10, Ya. berkembang tahun 2020 ada 16 subsektor di industri kreatif. Di sana ada yang namanya industri perfilman. Oh, film ya? Ya. Kemudian Oh, ya. ada industri arsitektur, Ya. bidang arsitektur. Ya. Kemudian ada fotografer, Ya. ada desain grafis, Ya. ada juga di sana planologi, planner, Ya. landscaping taman. Oh, ya. Kemudian di sana juga ada tentang usaha kecil bidang mikro, Ya. yang sangat mikro, kecil. Artinya subsektor yang kecil-kecil, bidang keterampilan, handicraft, sangat banyak. Termasuk di musik pun ada. Musik ya? Iya. Oh, ya. Nah, itu subsektornya. Jadi memang pengembangan industri kreatif di Indonesia sebenarnya sudah cukup banyak. Banyak ya, bro. Iya. Aku bayangin kalau contoh aku bayangin forum Backstager ini hanya mengerjakan event organizer misalnya. Ya. Event organizer itu apa? Misalnya kegiatan musik atau mendatangkan Iya. artis Iya. ibu kota atau apalah. Lalu misalnya juga mengadakan atau membuat untuk event-event contohnya apa, perkawinan, Ya, wedding. wedding Wedding organizer. atau pertemuan-pertemuan Iya, apa, iya. forum-forum apa gitu. Aku pikir hanya itu, berarti banyak sampai 16. Ada 16 Bidang ya? Nah, 16 subsektor dari industri kreatif itu cukup sangat banyak, dan itu semuanya sudah dalam kajian yang luar biasa dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif. Artinya 16 subsektor itu menjadi ikon dan cikal bakalnya industri kreatif, ekonomi kreatif di Indonesia. Dan itu memang berangkatnya lewat kajian panjang, Jen. Artinya lewat sebuah analisa lapangan, Iya. bahwa ternyata orang-orang Indonesia, khususnya anak muda di Indonesia, punya semua hal itu. Iya. Makanya itu diangkat menjadi sebuah Punya kemampuan ya anak-anak bro kita ya, ya. makanya diangkat sebagai sebuah sektor yang menjadi industri kreatif namanya. Oh, Itu dia. Iya. Jadi kalau di tingkat Sumatera Utara, apakah ini sudah sampai ke daerah kabupaten kota, Ya. forum ini dibentuk? Jadi alhamdulillah kemarin Forum Backstager Indonesia Sumatera Utara sudah dilantik tanggal 27 Maret. Oh, baru 2 bulan lalu. Iya, tapi mandatnya sudah diterima dari tahun lalu 2021. Baru lanjut bulan lalu Lantik, ya. ya. Jadi kita punya kurang lebih 120 perusahaan event organizer yang tergabung di yang forum ini. tergabung di Forum Backstager Indonesia Sumatera Utara. Itu termasuk kabupaten kota ya perusahaannya? Sampai saat ini yang terdata di kita adalah keterwakilan dari Medan, Medan, Deli Serdang, Serang Bedagai, Bedagai, Binjai, kemudian di Dapil, Dewan Pimpinan Cabang 1, itu meliputi Medan dan sekitarnya, kemudian ada di PC 2, Langkat, di PC 3 di Siantar, Simalungun,
sampai kita ke Tapanuli. Oh ini masih dikotak-kotakan lagi DPC 1. Iya, 2. jadi DPC kita Seperti Korda, Korwil lah iya, ini. betul. Oh. Artinya memang ada beberapa kota kabupaten yang tidak punya perusahaan EO, yang tidak punya EO-nya. Jadi kita gabungkan pada kota kabupaten yang memang bisa berdiri dan membawahi mereka. Ini kita kan di Siantar, Bro. Siantar. Siantar Simalungun. Ini kita bicara Siantar Simalungun. Ya. Apakah sudah termasuk di dalamnya perusahaan itu terdaftar Ya. yang perusahaan IO, IO lah, IO Siantar Simalungun sudah terdaftar di dalam forum ini? Di Siantar Simalungun kita punya DPC Forum Backstager Indonesia Siantar Simalungun, itu ketuanya Eko Napitupulu, EPRO. Oh ya, Ya, EPRO. Oh ya, Eko Napitupulu, ingat EPRO. ya. Iya. Nggak salah, aku ingat itu yang dulu waktu acara Pemko ya, apa? Bola ya? Nonton bareng bola Iya. di Tanah Labang ada Wali Iya, ya? yang Pak Wali masih hadir waktu itu. Ya. Waktu Piransia Wali Kota Piransia, ya? betul. Oh iya. Iya. Beliau EO-nya itu. Jadi dialah di sini, Siantar Iya. Mewakili Siantar Simalungun dia. Iya. Tambahan, Bro. Kenapa kita memang harus kuatkan forum backstager ini? Selama ini para pegiat-pegiat event organizer, pelaku EO, Ya. terbentur pada sebuah langkah-langkah manajemen dan manajerial Ya. di tingkat yang lebih luas. Ya. Contohnya, di forum backstager kita tetap mewajibkan keanggotaan yang berada di forum backstager adalah keanggotaan event organizer yang memiliki badan hukum. Iya dong. Pasti. Ya. Nah, ada banyak EO yang tidak memiliki badan hukum. Ya. Nah, kita di sini kita mendorong. Artinya legal standingnya dari EO itu harus jelas. Nah, Ya. badan hukumnya baik CP atau perusahaan Iya dong, terbatas harus harus jelas. ya. Nah, ini yang harus kita jelaskan ke semua para pegiat EO dan kawan-kawan semua industri kreatif ekonomi kreatif bahwa EO di Sumut legalnya bagus, baik. Jadi tidak perlu khawatir. Tapi kadang-kadang gini, Bro. Kadang-kadang kan banyak IO lokal misalnya seperti Siantar Simalungun. Lalu mengendal satu kegiatan nih. Iya. Dia membuat kegiatan, lalu kan dia tidak ada legasinya. Artinya dia tidak punya legalitas Iya. secara hukum. Artinya dia belum membuat menjadi IO tapi tidak memakai perusahaan. Iya, iya. Ya kan, tidak memakai CP atau PT, ya kan, badan lah kita bilang ya. Nah, apakah ini diperbolehkan atau apakah ini sampai sejauh ini apakah ini dibolehkan pemerintah atau diizinkan forum ini atau asosiasi atau apapun namanya untuk tadi melakukan suatu kegiatan ataupun project gitu. Bro, di forum backstager akan mengedukasi. Oh, gitu. Peran sertanya ada edukasi juga di situ, forum backstager Indonesia. Artinya dengan tagline-nya forum backstager Indonesia Sumatera Utara, create, creative, and relationship. Nah, di sana forum backstager Indonesia Sumatera Utara akan mengedukasi siapapun pelaku event organizer yang pertama sekali harus punya badan hukum. Oh, iya. Itu dia. Dan forum backstager Sumatera Utara akan memfasilitasi untuk pengurusan badan hukumnya. Akan kita bantu. Artinya gini, aku tangkap, Bro. Artinya nantinya kan akan menjurus soal legalitas, Iya. legasi. Iya. Ya kan? Artinya setiap ada anak muda yang punya kemampuan untuk itu, Iya. ya harus punya legalitas dong. Harus. Legalitasnya apa? Iya. Ya tadi itu, Iya. badan tadi, Iya. maupun bentuknya ataupun CP atau PT dan lain-lain, Iya. ataupun UD terserah lah ya. Iya, iya. Ke situ kayaknya ya. Iya. Oke, tapi ini masih penjajah, artinya kedepannya seperti itu ya. Iya. Itu yang saya tangkap ya. Iya. Oke, Bro. Lalu aku mau tanya ini lagi. Tentang industri tadi sebetulnya kita bahas ya. Iya. Walaupun sepintas ya. Iya. Subkon, Subsektor. subsektor tadi. Iya, iya. Tadi masih sepintas. Subsektor Iya. ini, subsektor industri kreatif itu seperti apa, Bro? Ya. Jadi melihat karakternya Ya. sumber daya manusia di Indonesia kita ini Ya. yang dengan beragam kreativitas, beragam keterampilan, Ya. beragam bakat, beragam talent Iya, talent ya. menjadi sebuah hal potensi yang luar biasa. Keharusan lah ya. Harus. Ya. Indonesia tidak pernah kehabisan
manusia-manusia kreatif. Ya. Nggak pernah habis. Bisa kehabisan amunisi soal seni apa namanya kemampuan ya. Pertunjukan seni Ya. itu termasuk industri kreatif. Ya. Pertunjukan teater itu industri kreatif Tadi juga. film tadi kan? Iya. Ya. Desain grafis termasuk hari ini, bro. Kita podcast ini Oh, desain grafis juga? ini termasuk bagian dari industri Industri kreatif. Iya ya. Iya. Boy. Iya. Iya boy, maksudku ini kan aku baru tahu nih boy. Ini kau catat boy, kau harus lebih bagus ngerjain ini boy. Dan industri kreatif di Indonesia, bro, memberi kontribusi sangat signifikan pada perbaikan ekonomi secara menyeluruh nasional ya. Tahun 2019 itu kita menyumbang kontribusi 7,3% dari ekonomi nasional dari sektor industri kreatif. Yang 16 item tadi? Yang 16 item tadi, Masa? itu sudah menyumbang 7,3% dari ekonomi nasional menyumbangkan. Oh iya. Artinya kalau kita berhitung dengan kegiatan kemarin MotoGP di Mandalika, Oh iya. itu konten kreatifnya sangat luar biasa. Itu juga industri kreatif. Ya bagian dari situ ya. Bagian dari situ, pertunjukan, sportainment juga di sana ada. Nah artinya industri kreatif di Indonesia ini sangat terbuka peluangnya, sangat terbuka besar peluangnya. Tapi sempat agak redup karena pandemi ya. Ya, 2 tahun ya. iya. 2 tahun industri kreatif asli tidak berdaya ya. Iya. Terduduk ya. Karena Sebenarnya, bro, ketika pandemi COVID menerpa Indonesia dan Iya. belahan bumi di dunia semuanya Iya, iya. COVID, Semua sektor terdampak ya? Terdampak. semua ya. Orang-orang kreatif yang menjadi pelaku-pelaku di industri kreatif sebenarnya tidak terlalu berdampak. Berdampaknya ketika memang beberapa titik yang harus tercancel, tertunda, Ya, terdelay. ya. Contoh seperti pertunjukan musik, Ya dong. seperti panggung, Ya. seperti pameran, Ya. apalagi sekarang kita dengan MICE, Ya. meeting, insentif, Ya. convention dan exhibition. Ya. Nah itu 4 hal itu kan ketika pandemi itu sangat-sangat berpengaruh. Ya, iya dong. Nah, tapi orang-orang kreatif, orang industri kreatif ini bisa bergerak di sisi lain. Dan Apa itu? dan hari ini salah satu industri kreatif jebolan dari pandemi. Oh, ini ya? Podcast ini. Iya. Podcast ini. Iya ya. Podcast ini. Oh iya. Dengan Berarti kan CCTV ini CCTV ini dampak pandemi. dampak dari pandemi Covid yang bagiannya dari industri kreatif. iya. Jadi kita muncul ide, ayo buat podcast. Begitu ya. Ya gitu kan. Dengan kondisi awal yang bagaimana, artinya kita mengabaikan pandemi Covid. Ya. Hari ini kita bisa head to head ngobrol. Ya, ini ya. industri kreatif juga. Ya. Ditonton oleh banyak penonton di Ya. channel YouTube. Ya. Juga menjadikan sebuah tontonan yang menarik kan. Iya. Tapi tetap edukasinya ada, pengetahuannya ada. Ya. Itu dia, ya kan. Oke. Berarti yuk artinya podcast dan lain-lain yang sekarang mulai artinya diminati orang lah ya, bukan diminati ya. Jadi pelarian sih bukan. Tapi anak-anak muda tadi membuat acara seperti ini karena memang tidak bisa berkumpul kan. Ya. Tidak bisa Ya. membuat keramaian. Lalu dibuatlah podcast seperti ini untuk mengedukasi Iya. orang. Tidak ada lagi seminar, tapi dibuatlah podcast untuk mengedukasi Iya. orang melalui tontonan YouTube. Iya. Inisiator podcast Iya. itu adalah personal-personal yang luar biasa. Iya ya. Jadi kalau memang hari ini podcast di seluruh Indonesia di semua channel, hari ini inisiatornya atau hosternya itu orang luar biasa, termasuk Bro juga, Iya. yang luar biasa juga, ya kan? Nah, Pak. di tengah peliknya kondisi pandemi, kita masih bisa berkreasi, bisa berkreativitas Benar. lewat sebuah seperti ini, gitu. Benar bro. Jadi Ya. kan memang ini kita buat baru beberapa bulan. Cuma kan awalnya kan kita buat kafe di depan. Ya. Karena berawal dari pandemi memang. Karena kita nggak tahu ngapain, Ya. nggak bisa berkumpul-kumpul, nggak bisa kemana-mana. Ya. Sehingga ada ide buat kafe, lalu akhirnya ya kan podcast ini kan awalnya dari kafe. Ya. Karena memang satu tempat kan. Ya, ya. Nah, daripada tidak ada kegiatan, di balik itu menyalurkan hobi Ya. atau mengeluarkan ide-ide kita,
Lalu jadilah ini. Ini bagian dari industri kreatif ya bro. Ya. Luar biasa ya. Ini bagian dari industri kreatif di bidang broadcasting iya, di bidang talent personal juga iya. Kemudian dari dokumen filmnya juga bisa berjalan kan? Itu. Ya, ini si Boy ini bagian dari ngurus IO juga ini. Ini staf di IO salah satu. Ya bisa dibilang paling besar IO tuh paling besar di center ini ya si Boy ini apa nih? Si Boy ini salah satu pentolannya. Iya. Ya kan Boy? Harapan kita, Bro, namanya nggak tahu udah terdaftar atau bergabung dengan kalian. Biondi Enterprise. Oh, Biondi. Biondi ya. Oh, lebih kepada vendor ya? Oh, pernah dengar? Biondi vendor ya, vendor. Oh, si Glenn di Medan ya. Ya. Jadi memang di Forum Messenger, balik ke Forum Messenger, Bro. Forum Messenger Indonesia ini kita akan berkolaborasi di Forum Messenger Indonesia dengan semua para member, keanggotaan di Forum Messenger. Jadi di sana perusahaan-perusahaan EU terlibat, kemudian vendor-vendor yang berbadan hukum terlibat, terbuka. Artinya bicara tentang event organizer, Forum Messenger rumahnya. Oh gitu ya. Undangnya. Jadi hal apapun tentang info, tentang penyelenggara acara, ayo kita diskusi dan ngobrol di Forum Messenger Indonesia Sumatera Utara. Itu wadah tadi ya. Iya bro. Oke bro, ini soal hubungan industri kreatif dengan ekonomi kreatif tadi. Iya. Sebenarnya tadi semua udah disinggung bro sih. Iya. Sikit-sikit, maksudku biar lebih meluas. Jadi dari awal kita kan sudah disinggung juga sih. Sedikit sebagian. Bro, jadi ketika ada sebuah kegiatan yang memang berangkat dari sebuah kreativitas, keterampilan, bakat, talenta, terus kemudian dikemas pada sebuah kondisi teknologi, baik pengetahuan, baik packaging, baik marketingnya, kan itu akan menjadi sebuah sumber bisnis. Sumber peluang. Ya dong. Peluang. Nah, ketika peluang itu berjalan baik, termanajemen dengan baik, akan menjadi sebuah subsektor ekonomi yang sangat baik. Itulah kenapa industri kreatif dengan ekonomi kreatif menjadi sebuah tali yang benang merah yang sangat-sangat tidak bisa diputuskan. Nah, bicara ekonomi kreatif, di dalamnya ada industri kreatif. Bicara industri kreatif, ujungnya ada pada sebuah ekonomi kreatif. Kita selalu bicara tentang kelemahan pada personal kendala. Macam mana bicara industri kreatif dan ekonomi kreatif dengan tidak ditunjang langsung. Itu sebenarnya bagi orang-orang industri kreatif, bagi pelaku industri kreatif itu tidak ada hal masalah apapun. Gitu ya? Semuanya akan punya solusi yang solutif. Nah, itulah gunanya industri kreatif itu terus berkembang, terus dikembangkan, terus digali. Selalu dia update pada sebuah kondisi. Di situ dia. Kelebihan orang-orang industri kreatif itu yang tidak pernah putus asa, tidak pernah nyerah pada sebuah keadaan. Berarti selalu ada muncul ide ya? Iya. Ide cemerlang, selalu ada inovasi yang baru dan lain-lain gitu ya. Di situ bedanya industri kreatif dengan usaha-usaha lain kayaknya. Iya. Tadi itu artinya Indonesia punya sumber daya manusia yang luar biasa di sektor ini. Kita dari zaman dulu kita sudah pernah punya bos-bos EO besar, para desainer pakaian luar biasa kenal, pada arsitektur luar biasa seperti Pak Ridwan Kamil yang hari ini menjadi Gubernur Jawa Barat. Beliau itu berangkat dari arsitektur. Arsitektur adalah bagian dari subsektor dari industri kreatif. Artinya di sana banyak orang yang luar biasa bisa berkembang di sektor manapun di luar industri kreatif nantinya. Itu dia. Jadi kalau contohnya ketua ya, kalian masih memakai istilah ketua juga? Ketum atau ketua? Untuk di DPP ketua umum, di DPD provinsi Sumut, Bang Al. Si Bang Al industri kreatifnya ada berlebar JA Production. Ada usaha nama perusahaannya. Produksinya namanya JA Production. JA Production. Apa itu JA?
Ya kalau sebenarnya kalau aku sampaikan tentang JA Production tidak pas juga karena karena kita tidak di JA Production-nya, kita di forum exchanger-nya. Tapi sedikit gambaran, JA Production berdiri sejak tahun 2001. Oh, 2001 ya. Bergerak, berkembang besar menjadi sebuah event organizer yang sudah level nasional, bahkan sudah regional Asia Tenggara. Oh gitu ya. Iya. Oh, udah internasional Sudah ya? pernah. Beliau pernah menggiat meng-create beberapa event di luar negeri juga. Sebenarnya memang cocoknya kan nanya ke Bang Al sebagai owner JA. Iya. Cuma aku nanya sama Boro kan nggak apa-apa Iya. karena di forum backstage tadi Iya. kan Bro sekjennya, Iya. sekretaris Sekretaris eksekutifnya. iya. Kan nggak apa-apa juga dikit-dikit. Nanti ya Bang Al nggak marah. Izin ketua Al izin. Oke Bro, Iya. ini tanya lagi nih soal peluang. Ya ini kan apa namanya kaitannya dengan kotaku, kota kita. Kota kita. Ya, Dan kan? jangan kotaku ya, Jen. Ya, kota kita. Kota kita, Bro. Kita cakap-cakap di Siantar. Iya. Kita kan podcast di Siantar. Iya. Apalagi ini kan mereknya kan Sisi. Siantar Simalungun. Iya, dan Sisi kan Siantar Simalungun bro. Iya, iya, iya. Nah, jadi ini kan kaitannya ya harus dikaitkan juga dengan Iya. Siantar Simalungun soal industri kreatif. Iya. Peluang apa dan harapan apa di industri kreatif ini yang bisa kita lakukan di dalam industri kreatif untuk kota kita ini dan Kabupaten Simalungun? Pemerintah secara peraturan sudah Ya. menerapkan yang membawahi sektor industri kreatif, Ya. ada namanya Badan Ekonomi Kreatif, BEKRAP. Oh gitu. Iya, jadi di beberapa kota kabupaten itu BEKRAP-nya ada di Dinas Pariwisata ada, di Dinas Kebudayaan juga ada, Dinas badan sendiri juga ada, Badan Ekonomi Kreatif sendiri langsung ada langsung yang bertanggung jawab sama wali kota atau bupatinya. Nah, jadi Untuk memang- gue potong bro. Berarti industri kreatif ini bernaung di suatu dinas. ada. Ada ya? Eh, Beberapa item tadi. Iya. Di dinas Tidak, jadi Oh, di bukan. beberapa OPD dinas, Ah. sektor industri kreatif atau ekonomi kreatif itu ada di kebidangan ada Oh, dinas. gitu. Nah, aku nggak tahu di Siantar Simalungun ini di bidang Tadi aku Mm-mm. dengar di pariwisata dan Kebudayaan. kebudayaan. Iya. Berarti di Spora dong. Iya, Dinas pariwisata dan dinas kebudayaan. kebudayaan. Ya. Iya, iya. Nah, di kota kabupaten lainnya juga ada yang membentuk badan sendiri. Namanya Oh. Badan Ekonomi Kreatif, BEKRAP. Oh ya ada Iya, ya seperti ada. yang di Seperti di Medan juga ada. seperti yang dibuat di DKI. Iya, DKI Nah, juga ya ada, kan? Badan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI ada. Dan kalau mau jujur dulu kan waktu Jokowi dulu masa-masa kampanye Ya, Pilpres ya kan dia kan menggunakan BEKRAP. menggunakan orang-orang yang Pelaku-pelaku industri kreatif. ya? pelaku-pelaku kreatif, Iya, misalnya pertunjukan band, slang, dan lain-lain dan lain-lain. Bro, alhamdulillahnya kita hari ini presiden kita ini bukan ada hal yang lain. Presidennya Pak Joko Widodo dan Menteri Perdagangan, Ya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno sangat mendukung. Sandiaga Uno ya. Sandiaga Uno sangat mendorong dan mendukung industri kreatif dan ekonomi kreatif menjadi ujung tombak ini di Indonesia. Artinya beliau Iya dong sebagai menteri sekarang Ya. kan dia nunggu. Ya. Nah, jadi memang Pak Jokowi sendiri kita tahu bagaimana style beliau, Iya. kreativitas beliau dengan semua Oh, iya. tampilan beliau kita tahu, Iya. tahu beliau Iya. tuh bagaimana gaya Kemampuan rasa dia, bermain ya. beliau. Iya, iya, iya. Nah, lebih pada sebuah kreativitas sebenarnya. Pak Jokowi bergerak membangun negeri ini dari sebuah kreativitas sebenarnya. Iya. Beliau berkreativitas masalah peraturan, masalah pelaksanaan pekerjaannya, masalah komunikasinya. Kan kreativitas semua yang dilakukan beliau. Iya, iya. Jadi memang beliau sangat kompetensi sekali bicara tentang kreativitas. Makanya beliau sangat mendukung bahwa industri kreatif dan ekonomi kreatif Indonesia harus menjadi ujung tombak. Iya. Itu dia. Ya makanya kan anak-anak muda Dorong. anak-anak muda dulu masa-masa kampanye kan kalau kita mau jujur kan banyak yang ya termasuk pemilihnya kan dari kaum-kaum yang muda tadi, Milenial, kaum-kaum muda, ya. kreatif tadi, kaum milenial kan. Karena itu kan kalau saat pemilu kan itu kan suatu apa namanya
suatu komponen yang harus komponen besar yang harus memang dirangkul untuk menjadi pemilih kan. Jadi harapan kita lah bro sama wali kota di Siantar sama Bupati Simalungun, karena kan gini di Siantar Simalungun ini kan aku lihat kan nggak tahu lah ya, tahun-tahun 2005 mulai 2000-an 2000 awal hingga 2010 itu masih apa ya, kalau dinamakan event organizer masih wah di Siantar Simalungun. Entah kenapa aku ya melihat ya, entah kenapa akhir ini nggak tahu lah, entah dampak pandemi atau sebelum pandemi juga melemah ya, sudah makin melemah. Itu kurasa karena aku beberapa kali dulu ya ikut juga sama teman-teman sama adik-adik dulu mendatangkan artis-artis lah dulu ke sini. Io-nya dari sini, walaupun kita sama kadang-kadang dari Medan, masih banyak orang yang sub EU-nya dari dari Siantar yang kita buat sendiri juga sama teman-teman adik-adik dulu. Ya satu contoh lah, dulu kami Raja belum punya nama besar, itu udah kita datang ke sini dulu, kita buat di GOR dan lain-lain lah. Tapi entah kenapa lah ya, di akhir-akhir di tahun 2015 sampai sini ya, terlepas dari soal pandemi ya, sudah menurun. Nggak tahu di mana, atau apakah soal perizinannya semakin ketat ya kan, ini kan kaitannya dengan pemerintah kota, pemerintah Simalungun, tapi nggak tahu lah. Tapi yang mau saya maksud, harapan kita dan apa yang bisa dibuat forum kita tadi supaya ini makin dapat berkembang kembali, membesar, ya kan, mengembrio di kota dan Simalungun, kira-kira itu. Kalau bicara perkembangan EU-nya, memang namanya event organizer pasang surut, berkegiatan pasang surut. Tapi dari itu namanya orang-orang kreatif nggak akan pernah berhenti untuk beraktivitas, berkreasi, dia nggak pernah berhenti itu. Berarti ini soal masalah momentum dan waktu aja. Momentum ya. Iya. Takutku gini bro, soal SDM-nya, SDM yang tak kreatif lagi gitu loh, bisa jadi kan. Jadi itu bro, jadi bicara sumber daya manusianya, nggak akan mungkin anak-anak muda kita yang memiliki sumber daya manusia yang kreativitas atau keterampilan luar biasa, bahkan juga dia berhenti pada satu titik, nggak mungkin. Dia akan terus berkembang, terus dia akan mencari tahu. Nah di Forum Backstage akan kita coba itu mengedukasi dan memfasilitasi, akan kita lakukan itu. Nah terkait dengan di Siantar, peluang dan harapan kita, aku akan coba urai dulu ada berapa langkah, bro. Yang pertama adalah macam mana mentabulasi, mendata dulu sektor industri kreatif di Siantar ataupun di Simalungun. Siapa pelakunya, siapa mengerjakannya, siapa yang bertanggung jawab, mentabulasi itu, mendata itu semuanya, itu yang penting. Nah, artinya kalau bicara hari ini di Kota Pematang Siantar sementara ini ya, Kota Pematang Siantar, data apa yang ada di Dinas Pariwisata tentang industri kreatif. Kita harus buka-bukaan aja. Artinya di sana mereka harus punya pertama data. Siapa sih si pelaku industri kreatif? Bro, kita jangan begini. Orang selalu berpikir industri kreatif itu hanya cakap, hanya tagline industri kreatif. Besok-besok kita lihat Pemko buat acara pameran industri kreatif. Yang hadir di sana orang jualan baju. Pedagang apa namanya? Bazar. Itu terlalu simpel kan? Iya, itu memang yang sering terjadi. Jadi pameran industri kreatif pemerintah kota yang melaksanakannya. Sekian stand yang disiapkan. Hampir dipastikan 80% itu pelaku retail pakaian, fashion. Iya kan? Sama kuliner. Nah, sementara industri itu luas, banyak. Nah, tadi itu yang aku bilang. Pemko lewat badan atau lewat dinas mana pun yang bertanggung jawab, yang punya korelasi hubungan dengan ini, harus bisa mendata. Pertama, mendata pelaku-pelaku industri kreatif, kemudian mendata pelaku-pelaku event organizer, mendata pelaku-pelaku pegiat kegiatan kreativitas.
Nah, aku pikir kalau itu udah dapat, tinggal kita duduk bareng aja. Ya, ya. Nah, ini mau kita buat di mana? Mau- Di Badan Ekonomi Kreatif yang dibentuk langsung oleh wali kota, pemerintah kota dengan bertanggung jawab langsung pada wali kota, Ya. atau di kebidangan di dinas pariwisata atau kebudayaan. Ya, ya. Nah, setelah itu semuanya kita akan tahu nih. Yang paling simpelnya ketika itu semua sudah dapat, kalau kita mengharapkan ide, saran, pendapat dari orang-orang maaf cakap tanda petik orang dinas, Ya. nggak akan ada dapatnya, nggak akan ketemu. Oh gitu. Tapi yang kita butuhkan adalah ide, saran, pendapat dari kawan-kawan dari pelaku industri kreatif. Ya, ya, ya. Kalian mau apa ini sekarang? Nah, artinya ketika Kalian mau ngapain gitu? kalian mau ngapain nih? Ya, ya. Artinya pelaku industri kreatif punya ide, punya kreasi, punya creation, punya kreativitas, punya create untuk dilakukan sebuah hasil, sebuah rencana program. Nah, pemerintah kota lewat Badan Ekonomi Kreatif atau lewat dinas Ya. menjadi penghubungnya, menjadi eksekutornya, Ya. ya kan? Aku pikir kalau memang sudah terdata itu, bro, Siantar punya basis masa yang konsumtif. Ya, ya, ya. Dibuat acara apapun di Siantar ini Pasti hampir ramai. bisa dipastikan ramai. Serame ya, ya. Ingat, industri kreatif salah satu poin yang memberhasilkannya itu adalah crowdednya orang, orang yang melihat, orang yang hadir, orang yang respon di situ, orang yang terlibat langsung di kegiatan itu, Ya, ya. itu penting. Nah, aku pikir kalau sudah seperti itu cara langkahnya, tinggal Pemko dan para pelaku industri kreatif membangun rancangan program. Ya, ya. Buat saran nih, buat Bu PLT Wali Kota, bro. Ya, aku mau bilang itu. Jadi kan sebelum ke sana, bro, Ya, kayaknya kita harus kadang-kadang kan pemerintah kota ini kan mungkin nggak sampai ke Iya. situ. Itu adanya perlu wadah atau forum tadi. ya, ya. Inilah yang berdiskusi atau memberikan masukan-masukan seperti kita memberikan Ya. masukan kepada wali kota. Seperti sama seperti yang dibilang Bro tadi, Bro Pitra tadi. Kalau mengharapkan dinas, ya kan, ini nggak jalan. Enggak jalan. Nah, jadi orang ini kan tahunya kan ya ada anggaran misalnya sedikit, tapi nggak tahu mau ngapain. Bro, Karena nggak ada orang-orang yang kreatif di situ misalnya. hari ini kata-kata kolaborasi, Ya, sinergitas, Iya. itu kan lagi tren, Iya. lagi dipakai. Iya. Artinya pihak dinas Pemko jangan tutup mata dengan bahasa sinergitas, bahasa kolaborasi. Iya, iya, iya. Ayo, hari ini pelaku industri kreatif di Kota Pemalang Iya, Siantar iya. siap untuk berkolaborasi. Iya. Kita dari Forum Backstager Sumatera Utara siap memfasilitasi, siap membantu untuk berkomunikasi dan menjadikan ini sebuah hal kegiatan-kegiatan yang bisa untuk Kota Siantar, untuk rakyat Siantar, warga Siantar. itu boy, itu kau catat. Ini Bro Pitra kau catat. Dia bilangnya itu kan siap memfasilitasi, Iya. kolaborasi. Kau kan orang IO. Iya. Artinya gini loh, kadang-kadang gini, Bro Pitra. Misalnya ada event-event di tingkatan lokal, Iya. di Pemko lah. Iya. Semisal hari jadi Kota kota ini, Iya. semisal event-event yang lain lah. Kadang-kadang ini kan dilihat peluang oleh orang-orang yang dekat pemerintah kota, dijadikanlah ini menjadi satu proyek, Iya. ya kan? Karena dananya jelas, misalnya, ya kan sponsornya jelas. Tapi Ada sumber dananya iya, langsung, ya. Tapi yang sering kita lihat dulunya hasilnya tak maksimal. Kenapa tak maksimal? Ya karena hanya berpikiran ini sebagai proyek, Iya. tidak menggunakan orang-orang yang mumpuni di situ. Iya. Misalnya tadi orang-orang kreatif tadi, Iya. ini yang sering terjadi, yang kacamataku ya melihat yang terjadi. Inilah perlu memang forum ini tadi, Iya, forum itu, iya. perlu kita berdiskusi atau ya membuat kesepakatan apapun misalnya atau memberikan contoh-contoh atau memberikan peluang-peluang kepada pemerintah kota. Kira-kira gitu ya. Bro, kita sangat tidak setuju Ya, kalau penggunaan dana di pemerintahan ya. untuk kegiatan-kegiatan industri kreatif atau ekonomi kreatif tidak memberi dampak pada pendapatan daerah. Oh iya dong. Itu penting. Iyalah. Jadi
tinggalkanlah acara-acara seremonial Iya. yang hanya menghabiskan anggaran, Iya. menghabiskan dana, Tapi tidak memberikan tidak memberi dampak apapun. menambah PAD untuk daerah itu. Iya. Iya. Nah, yang bisa meng-create Oh, kegiatan seperti itu dengan perencanaan kegiatan yang jelas, kemudian dengan target pengunjung yang jelas, dengan target pelaku yang hadir tenan di bawahnya itu yang jelas, kemudian target di ujungnya adalah menjadi sebuah peningkatan ekonomi rakyat warga. Dan ada di ujungnya adalah menghasilkan pada PAD. sebuah pendapatan asli daerah PAD. Iya. Lewat bentuk apa? Bisa lewat transaksi langsung, Iya. bisa lewat retribusi kegiatan. Iya. Nah, artinya ini harus di-create. Bisa melalui pajak perusahaan ya kan? Iya. Jadi kita nggak mau anggaran-anggaran di pemerintahan hari ini Yang sudah ada ya. yang sudah ada dibuat seremonial tanpa ada target beban apapun, hanya bicara tentang acara terlaksana dengan baik, bagus semuanya. Itu hanya standar. Ya. Macam mana Seremonial ya. seremonial doang? Macam mana ketika Pemko berani mengadakan sebuah kegiatan pameran, katakanlah seperti Bro bilang tadi, pameran industri kreatif dan UMKM Kota Pematang Siantar dalam laksana ulang tahun Kota Pematang Siantar. Misal. Ditargetkan anggarannya kurang lebih 1 miliar. Ya. Misal 1 miliar itu untuk acara. Ya. Tapi di sisi lain EO dan Badan Pengelola Aset Daerah atau Keuangan Daerah jika ada itu Dispenda harus bisa menjadikan 1 miliar ini selama acara berlangsung menjadi efek yang baik. Contoh retribusi, tingkat transaksi pada waktu pelaksanaan kegiatan acara. Contoh, Bro, seminggu pelaksanaan acara Itu berdampak kepada sektor yang lain. sektor bisa dampak. Iya. Artinya pelaku-pelaku usaha yang hadir di acara itu kita tanya langsung. Iya dong. Hari ini berapa transaksi? Iya. Itu ternyata. Ya syukur-syukurnya dengan 1 miliar, acara berlangsung 1 miliar, acara berlangsung kurang lebih 7 hari 1 minggu, menciptakan transaksi kurang lebih 5 miliar. Putaran uang dalam itu efektif loh. Kemudian dari 5 miliar itu ada sebuah pendapatan asli daerah lewat retribusi. Ini semuanya kembali kepada kas daerah sekian persen atau hanya sekian ratus juta. Tapi ini artinya mulai hari ini sektor industri kreatif akan berada di ujung tombak terdepan untuk meng-create kegiatan-kegiatan di pemerintahan kota untuk tidak menghabiskan uang anggaran pemerintah kota hanya habis begitu aja. Jadi seremonial. Jadi seremonial doang. Tapi harus menjadi dampak ekonomi baik bagi warga, pelaku usaha dan juga PAD bagi Kota Pematang Siantar. Oke, Bro. Intinya, Bro, Ya, paham, kami dari Forum BEXTAJET Indonesia Sumatera siap berkolaborasi, mendukung dan kolaborasi, siap berkomunikasi dengan istilah politiknya bersinergi dengan pemerintah kota Siantar dan pemerintah Kabupaten Simalungun lewat CCTV pastinya. Nanti jadi aku kepikiran nih, Bro. Hah. Ini harus kita buat pesta rakyat nih. Pesta rakyat. Boleh? Atau apalah namanya. Ya. Di Siantar juga di Simalungun juga. Nanti kita pelan-pelan kita jajakin lah. Bro, Siantar Simalungun punya potensi luar biasa. Iya. Tapi punya kekhawatiran yang lebih luar biasa. Minum dulu. Nah. Kekhawatirannya apa? Potensinya luar biasa, kita sudah tahu sektor home industry, sektor ekonomi kreatif di Siantar ini yang sudah mendunia. Oh, iya. Dari roti ganda, dari kotong, Kopi dari, ya. apalagi Iya, Serikaya. kemudian roti ketawa. Itu ketawa. Kemudian balik ke makanan langsungnya ada mie sop Kak Seri itu katanya. Banyak lah. Artinya akan ada banyak. Ya. Nah ini kan sebuah potensi sebenarnya. Ya. Nah tapi yang kelemahannya kalau kita nggak bergerak hari ini di Siantar terkait dengan peningkatan ekonomi Itu kreatif dia memang. Nggak ada. tinggal. Jadi memang nggak ada orang yang mendesain. Ya. Nggak ada kembali soal tadi industri kreatif tadi. Nggak ada orang yang kulihat ya, belum ada orang yang betul-betul serius dan mampu melakukan itu. Aku paham maksud lo. Aku sampai paham lah tadi kemana arahnya. Cuma nggak ada orang yang berani. Yang pertama mungkin nggak berani atau mungkin nggak punya, ya kurang kreativitas. Tapi aku yakin soal dukungan tadi termasuk dari forum BEXTAJET tadi gitu loh, dan lain-lain. Nah, mungkin kedepannya inilah menjadi PR kita, PR kita boy, ya PR kita anak muda, kalian lah anak muda kita dukung lah, ya kan kami udah setengah muda, ya setengah muda. Tapi ya. tetap jiwa muda ya kan. Nggak boleh kalah kita. Oke bro, thank you banget lah ini Siap, Pak. banyak, bro. Ini kami rakyat Siantar Simalungun banyak pelajaran
dari Bro Fitra sebagai sekretaris eksekutif Forum Backstager Indonesia Sumatera Utara. Sampaikan salam sama Bang Al, kawan-kawan di Medan. Sampaikan. Sebagai forum asosiasi forum Backstager. Lalu kami harap para pejabat kota Simalungun bisa menonton Center Simalungun, pemerintah kota, pemerintah Kabupaten Simalungun menonton kami. Ini menjadi menjadi PR buat Pemkab dan Pemko. Jangan alergi, Bro. Ya. Pemerintah Kota Simalungun dan pemerintah Kota Siantar dan pemerintah Kabupaten Simalungun jangan alergi dengan industri kreatif. Ya. Dengan pelaku industri kreatif. Iya dong. Dan sekali lagi Forum Backstager Sumatera Utara siap menjadi penghubung dan berkomunikasi. Mantap, Bro. Siap? Thank you Bang, Bro. CCTV. Oke. Salam sukses semuanya, CCTV. Selamat jumpa lagi kembali di lain kesempatan di podcast yang berbeda. Kami pamit dulu dengan Bro Fitra, sekretaris eksekutif Forum Backstager Indonesia Sumatera Utara. Bye. Bye.